Apakah suara saya masuk? Cek, cek. Apakah bisa direspon? Masuk. Masuk. Masuk, Siap. Ustaz. Bagus, Ustaz. Oke, siap. Oke. Karena sudah jam 4:08, kita mulai saja ngabuburitnya. Tapi tidak ada hidangan apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu bersama bertemu di forum Zoom online dalam rangka ngabuburit bersama Dr. Sirkah yang mana selama bulan Ramadan insya Allah agendanya akan dilakukan 2 kali seminggu, yaitu hari Senin sama hari Rabu. Jadi monggo bisa dipergunakan momen ini untuk membantu Anda untuk bisa konsultasi, bisa diskusi, ya, bisa juga bedah kasus untuk permasalahan-permasalahan permasalahan Sirkah ataupun bisnis syariah. Nah, insya Allah bisa menjadi masukan yang bermanfaat dari Bisyarah dan juga bisa memberikan opsi-opsi solusi kepada Anda semua. Nah, untuk kegiatan Dr. Sirkah ini tidak ada materi yang disampaikan. Jadi langsung bisa masuk ke permasalahan atau bedah kasus. Jadi prosedurnya adalah bagi yang mau bertanya silakan raise hand dan akan saya beri kesempatan kepada sesuai yang lebih dulu untuk raise hand. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan untuk menekan tombol raise hand dan semisalnya tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan sekian acara Dr. Sirkahnya. Nah, monggo saya menunggu bagi ada yang mau bertanya untuk bisa raise hand dan seperti yang saya infokan di waktu-waktu sebelumnya, kalau di pertengahan jalan atau di tengah minggu atau di hari-hari yang Anda temui itu kok ada hal yang wah ini gimana ya, kalau kayak gini hukumnya gimana nih, kalau kayak gini boleh enggak, nah itu dicatat dan nanti kalau dicatat pas ada acara Dr. Sirkah bisa langsung ditanyakan. Dan memang prosedurnya harus melakukan raise hand dulu, kemudian nanti open mic ya. Karena saya juga perlu memahami faktanya dengan lebih detail. Karena salah menyimpulkan fakta bisa salah menyimpulkan permasalahan. Begitu juga bisa memberikan saran yang juga salah. Nah, untuk itu silakan bagi yang mau bertanya bisa raise hand dan alhamdulillah sudah ada 3 orang yang bertanya. Wah, ini alhamdulillah ada Pak Chandra dari Tanjung Enim. Waduh, jauh juga ya. Nah, monggo yang pertama resen tadi ada Bu Lisa Burhan dari Karawang. Silakan Bu Lisa. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ini masalah emak-emak ini ya. Kalau Bu Lisa. Silakan. Ya jauh-jauh Ustaz, paling emak-emak. Ini juga udah ada berapa emak-emaknya nih, kayaknya juga mewakili pertanyaan juga nih di grup. Siap. Kan. Boleh. Iya, seperti yang di grup kemarin yang ditanyakan soal PO lewat reseller itu loh. Misalkan untuk Sarimbit, kemarin kasusnya kan Sarimbit. Dia nawarin Sarimbit gitu. Cuman kan katanya ada kaidah nggak boleh menjual barang yang belum dimiliki gitu Ustaz ya. Nah, kan produsennya itu nawarin untuk Lebaran kan, jadi belum ada, belum ready. Nah, cuma yang nawarin ini bukan produsennya tapi resellernya. Nah, kita kalau mau pesen gimana itu? Apa akad salam itu bisa kayak gitu? Apa gimana? Siap. Nah, jadi sebenarnya kan akan terjadi akad di antara reseller sama pembeli. Begitu kan? Ya. Nah, pertanyaannya yang selalu dikunci dulu, kalau akadnya terjadi akad jual beli,
maka posisinya di sini penjual, di sini pembeli kan. Iya. Nah, maka hukum asal jual beli itu wajib barangnya sudah dimiliki. La tabik malaysa indaka. Janganlah engkau menjual barang yang belum ada di sisimu, yang mana salah satu pengertiannya adalah belum dimiliki. Nah, pertanyaannya, waktu terjadi akad jual beli antara pembeli dengan reseller, itu apakah reseller sudah memiliki barangnya? Belum. 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 Maka hukum asalnya tidak bisa terjadi akad jual beli. Ya. Nah, tapi ada akad jual beli perkecualian untuk barang yang belum dimiliki. Nah, jual beli seperti ini opsinya dua, yaitu akad salam atau juga akad istisna. Nah, bedanya apa? Kalau salam dia beli lagi kepada orang lain. Nah, kalau istisna dia memproduksi. Nah, yang jadi pertanyaan resellernya apakah memproduksi? Enggak. Enggak. Maka yang bisa dilakukan hanyalah akad salam. Maka bisa terjadi akad jual beli di sini, tapi akad jual beli salam. Jadi kalau jual beli salam itu akad yang pada saat dia akad jual beli, habis akad dia salaman gitu. Bukan gitu ya? Bukan. Kalau jual beli salam itu kan barangnya masih tertanggung karena belum dimiliki, dan wajib dia ada syaratnya 3. Syaratnya 3. Untuk jual beli salam ini syaratnya ada 3. Pertama, harus lunas di depan. Gitu loh. Nah, yang kedua, untuk barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung. Barang-barang misliat. Nah, yang ketiga, harus terjadi takobut dulu. Nah, pertanyaan berikutnya, pada saat mau terjadi jual beli, yang mana karena resellernya belum memiliki barangnya, berarti bisanya kan jual beli salam. Pertanyaan berikutnya, pembelinya mau bayar lunas nggak di depan? Nah, itu dia. Resellernya bilang nanti bayarnya kalau udah ready gitu. Nah, oke. Maka kalau dia tidak mau pembelinya bayar lunas di depan, maka tidak bisa terjadi jual beli salam ini. Maka tidak terjadi akad antara reseller dengan pembeli. Oke. Nah, posisinya di sini hanya wa'ad, janji untuk membeli. Wa'ad ghairu mulzim, janji yang tidak mengikat. Maka berdasarkan wa'ad ini kemudian reseller membeli kepada produsen. Oke. Nah, di sini terjadi jual beli. Pertanyaannya, di produsen ini juga bisa sudah ready stock belum? Oh, ternyata belum, harus dibuat dulu. Maka kalau dibuat dulu, posisinya di sini adalah istisna. Ini bisa karena produsennya memproduksi. Nah, kalau istisna itu tidak wajib bayar lunas di depan. Makanya jadi boleh. Berarti jual beli satunya ada di sini. Nah, nanti kalau barangnya sudah jadi, maka harus terjadi takobut dulu, diserah terimakan kepada reseller dulu. Nah, kalau sudah diserah terimakan, baru nanti di sini bisa terjadi akad jual beli keduanya. Begitu. Beda kalau jual beli satunya mau antara reseller dengan pembeli. Nah, maka jual beli 2 ini tidak boleh mengikat atas jual beli 1. Makanya barangnya kalau sudah diterima oleh reseller, itu ngabari pembelinya dengan pernyataan ini barangnya sudah ready. Jadi beli enggak? Bukan wajib beli. Nah, itu reseller harus siap terhadap risiko itu. Karena kalau dia maunya tidak berisiko, maka harusnya jual beli 1 itu terjadinya di sini dengan akad salam. Tapi kalau akad salam wajib bayar lunas. Nah, pembelinya mau enggak? Oh, berarti boleh akad salam walaupun barangnya belum ready itu akad salam dengan resellernya gitu, Ustadz ya? Boleh, nanti resellernya yang istisna sama produsen. Nah, yang nggak boleh itu kalau bukan bertemu produsen. Jadi nanti akad salam lagi sama suppliernya. Nah, itu yang nggak boleh karena jadinya akad salam berjenjang.
Nah, saya mengikuti pendapat yang tidak boleh akad salam berjenjang. Karena kalau kayak gitu jadi nggak ketahuan siapa yang pemiliknya. Nanti bisa saja resellernya nanti akad salam dengan pihak lainnya salam lagi. Malah yang terjadi kan salam-salaman, bukan beli-belian. Gitu. Ya berarti tadi tuh ada dua solusi ya Ustadz. Ya pertama bisa pesen dulu gitu ya. Sama resellernya. Yang kedua bisa akad salam gitu ya. Ya, nah maka kalau mau ya ini produsen, reseller sama pembeli, kalau mau nguncinya di sini. Nah ini jual beli satunya di sini, tapi wajib jual beli satunya ini salam. Nah kalau salam maka wajib lunas. Pembelinya ini harus bayar lunas. Nah baru terjadi jual beli duanya di sini. Nah ini tetap harus dikirim ke sini, baru ini dikirim ke sini. Maka menjadi wajib pembeli itu menerima barangnya karena sudah terjadi jual beli satu dengan akad salam. Beda kalau yang tadi wa'ad. Kalau wa'ad belum terjadi akad kan, maka akad salamnya adanya di akad satunya itu adanya di sini antara reseller dengan produsen. Ya. Nah, ingat setiap akad jual beli itu terpisah, hubungannya sendiri-sendiri. Makanya pembeli itu tidak ada hubungannya sama produsen. Iya. Begitu. Jadi pembeli mah reseller aja ya. Pembeli resellernya, iya. Karena dia urusannya, kalau pembeli urusannya sama reseller. Di sini kan akad jual beli satu itu kan urusannya di sini. Sedangkan akad jual beli dua urusannya di sini. Gitu. Untuk akad jual beli satu, penjualnya adalah produsen dan pembelinya adalah reseller. Untuk akad jual beli dua, penjualnya adalah reseller dan pembelinya adalah pembeli atau konsumennya. Ya, siap. Begitu. Paham. Sudah pahami ya? Paham. Satu siap. Lagi tuh boleh? Boleh, silakan. Di sini kebetulan ada orangnya, kan yang kemarin itu yang saya bilang kan beli makanan gitu, delivery order. Nah, kan ini Bunda Reni, halo Bun, ada ya Bun ya? Kan Bunda Reni kan jual makanan, ya saya delivery order. Akhirnya kan delivery order itu beliau anterin kan ke rumah saya. Harganya berapa sih Bun kemarin? Lupa ya Bun ya, 35 berapa sih? 25 ya Bun ya. Pokoknya ada ongkirnya 5.000 gitu. Terus tuh kita kemarin ketemu ya Bun ya, Bunda ngasih saya uang ongkirnya dibalikin. Iya betul. Kata saya, kenapa Bun dibalikin? Sebab sayanya yang nganterin teh gitu, nggak boleh ada ongkirnya gitu ya Bunda ya kemarin ya. Iya, karena saya yang jualnya. Kalau saya yang nganterin punya orang katanya enggak apa boleh pakai ongkir gitu. Iya. Ya, cuman kan saya nggak tahu ini yang dibeli apa. Buat saya kan goib ini. Beda kalau akhirnya dikirim ke tempat saya, nah itu kan jadi fakta. Oke. Ini kan ada akad jual beli antara si A dengan si B, yang mana si A adalah penjual dan si B adalah pembeli. Boleh terjadi akad jual beli itu. Oke. Nah, ada juga si A sama si B, oke, itu berakad ijaroh atau jasa pengiriman. Berarti kan posisinya A ini ajir atau pemberi jasa. Nah, B ini mustajir atau penerima jasa. Nah, maka berpotensi bisa dilakukan dua akad ini. Tapi kalau jual beli itu objeknya barangnya, produknya. Sedangkan ijaroh objeknya adalah jasanya. Nah, ini boleh terjadi, yang penting tidak saling mengikat. Kalau Anda beli produk saya, harus saya yang ngirim ya. Dan kena ongkir. Itu tidak boleh karena jadi multi akad. Tapi kalau itu opsional, oke, saya beli produknya. Oh iya,
anu ya, tolong dong sekalian dianterin, kena ongkir deh. Oh iya, oke. Nah, maka itu boleh. Misal, ternyata produknya harganya 30.000 dan ongkirnya 5.000. Iya. Nah, maka kalau dia adalah posisinya melakukan akad jual beli 30.000 sudah selesai dan sekaligus mau diantar dengan 5.000, maka itu boleh. Tapi itu dua akad yang berbeda. Yang mana total dari si B, oke, itu ngasih ke A memang 35.000. Begitu loh. Nah, itu boleh. Nah, tinggal jual belinya itu masuk apa? Kalau istisna boleh bayar tertunda. Nah, kalau enggak, kalau barangnya ready, maka harusnya transfer lebih dulu biar mau akad, atau mau dikirim nanti pas ngirimnya baru diakadin boleh kayak yang tadi itu. Nah, itu terlepas teknis jual belinya, tapi terjadi dua akad ini boleh-boleh saja yang dia bersifat opsional. Begitu loh. Nah, misalnya dia tidak opsional, itu jatuhnya multi akad kalau wajib. Nah, iya. Multi akad pun tidak jatuh riba, tapi multi akad gitu loh. Nah, mungkin yang mau ditanyakan lebih detail yang mana? Atau juga boleh begini, akadnya itu cuman jual beli aja. Cuman jual beli aja, tapi harganya langsung dinaikin 35.000, yang mana dari 35.000 ini dia nanti free pengiriman bonusnya. Ini juga boleh. Nah, berarti tidak terjadi akad ijarohnya. Hanya dijual beli dengan harga 35, yang mana dihitungannya itu antara jual belinya 30 dan ngirimnya 5.000, tapi dijadikan satu akad. Ingat ya, objek jual belinya tetap di produk. Free pengiriman ini bonus. Oh iya iya. Oke. Nah, maka kalau jual belinya 35.000 boleh. Begitu. Terus yang kemarin itu gimana itu? Sebenarnya boleh ya? Ya, kalau yang itu menurut saya boleh. Makanya Bu Reni mungkin yang kira-kira belum dipahami atau masih bingung yang bagian mananya. Halo, Bun? Atau mungkin lagi nyiapin buka puasa. Kayaknya. Nah, monggo nanti Bu Reni kalau ada hal yang belum dipahami bisa. Oh iya, Ustaz. Ternyata gini, setelah tanya lagi beliau, ternyata kan saya pikir kan Bunda tuh yang bikin rotinya. Ternyata kemarin saya tanya lagi ke beliau, ternyata gini, beliau tuh bukan yang bikin rotinya, jadi ada ya tadi produsennya gitu loh. Oh, jadi ya beliau itu beda lagi. Beliau nah, itu jadi ada si A, ya kan? Yang ini, sorry. Jadi beda lagi. Kalau ini ada produsen, oke, terus ada si A, terus ada si B. Nah, si A ini akadnya apa dengan si B? Katanya dia tuh ngambil dulu gitu, terus ntar dijual kayaknya dapat fee ya Bunda ya. Mana sih Bundanya ya? Ya kalau kalau di sini akadnya apa? Jual beli ya dengan nama produsen, Bu Reni. Jual beli saya apa? Ngambil dulu barangnya, nanti setelah habis baru dibayar ke produsennya gitu. Nah, itu ya dengan jual beli atau makelaran dengan produsen. Reseller apa ya yang begitu namanya? Makelaran. Ya, kalau reseller kemungkinan jual beli kan? Iya, mungkin seperti itu. Sebenarnya boleh saja, tetap kalau terjadi jual beli satu di sini kemudian terjadi jual beli dua, itu juga boleh-boleh saja kalau nanti untuk mengirimnya ada juga ongkirnya atau ijarohnya. Itu juga masih boleh. Nah, yang nggak boleh itu begini. Yang nggak boleh itu ternyata terjadi jual beli antara produsen sama B.
tapi diwakili oleh A. Diwakili. Nah, mewakilinya ternyata B itu belum nitip uang kepada A, maka nanti A nalangi dulu 30.000. Nah, ini pakai uangnya si A untuk membeli kepada produsen. Ya. Nah, kalau ini terjadi court. Nah, kemudian dengan court itu ternyata juga ada urusan ngirim. Yang ngirim itu dilakukan oleh si A kepada si B. Nah, ini minta ongkir. Nah, karena terjadi court atas terjadi ongkir atas courtnya, ongkir ini menjadi riba. Memang seperti itu. Tapi kalau memang si A itu nalangi si B. Contohnya misalnya saya bilang sama Bu Lisa, saya mau beli aqua ke Indomaret, tolong dong beliin. Oh iya, saya beliin. Nanti saya kasih upah 5.000 ya. Tapi ternyata saya nggak pernah ngasih uang untuk membeli, misalnya aquanya 10.000. Saya nggak pernah ngasih uang 10.000 kepada Bu Lisa. Maka Bu Lisa itu sebenarnya mewakili saya untuk membeli dan menalangi uang 10.000 untuk belinya. Nah, itu terjadi court. Nah, maka kalau dia minta adanya ongkir, itu juga tambahan manfaat. Maka itu jatuhnya riba. Nah, itu nggak boleh kalau seperti itu. Begitu. Gimana? Biasanya Mama kalau udah diterangin malah semakin bingung. Makin mumet. Berarti tadi kalau dia statusnya entah itu reseller, entah itu makelar, sah-sah Kalau saja. akadnya jual beli, boleh aja. Oh. Yang penting tidak mengikat. Dan kalau mengikat jatuhnya multi akad, bukan riba. Yang mengikat itu seperti apa, Ustaz? Yaitu kalau jual beli sama saya wajib ngirimnya juga oleh saya dan saya dapat ujroh atas pengirimannya. Oh iya. Nah, kalau yang nggak mengikat itu opsional. Oke, saya beli ya, tapi nanti tak ambil sendiri. Oh iya, boleh. Oh nanti orangku yang ngambil. Oh iya, boleh. Nah, itu opsional berarti. Nah, jadi kemarin itu aku balikin lagi ya, Bun. Ya boleh tau, Bun. Ya kalau pada nggak mau kasih ke saya kan selesai. Nanti saya kasih tahu lah. 5.000 juga nggak apa-apa, lumayan buat beli gorengan buat buka puasa. Siap. Begitu? Ya, Ustadz mau nanya yang tadi saya tuh kan ngambil barang dari si A gitu ya. Apa yang bikinnya. Itu amannya bayar dulu apa bisa ngambil dulu nanti setelah habis barangnya kita bayar. Amannya yang mana? Kalau jual beli itu boleh selama barangnya sudah ready ya. Itu bisa diserah terimakan. Maka sebenarnya jenengan bayar tempo itu boleh. Jadi barangnya duluan, bayarnya belakangan. Itu sudah bisa akad jual beli itu, Bu. Oke. Nah, kalau seperti itu malah kelebihannya jenengan tidak perlu modal awal. Kan gitu. Nah, nanti habis itu jadi utang kan pembayarannya. Nah, yang harus jelas itu kapan pembayaran utangnya. Tidak boleh akadnya ya nanti saya bayar kalau sudah laku. Karena kalau laku atau tidak itu tidak fix alias masih goror pembayarannya. Maka harus ada tempo yang disepakati kapan pembayarannya. Misal, oke saya ambil dulu ya, misalnya 10 box makanan. Nah, misalnya satunya 10.000, berarti kan terjadi utang 100.000. Nah, harusnya disepakati 100.000 ini kapan bayarnya? Oke, 2 minggu lagi ya. Nah, maka yang disepakati kalau 2 minggu lagi, baik makanan yang jenengan jual itu laku 2 hari kemudian, maka jatuh temponya tetap 2 minggu lagi, begitu loh. Nah, atau sebaliknya, ternyata 2 minggu kok nggak kejual-jual, nggak belum habis, maka tetap menjadi wajib jenengan bayar 100.000-nya kepada penjual atau produsen jenengan. Nah, kalau ditanya enaknya yang mana? Ya kalau penjual itu lebih baik meminimalisir modal awal.
Maka kalau opsinya dia boleh ambil dulu, bayarnya di waktu tempo atau di belakangan, nah lebih baik ambil itu, tapi waktu jatuh temponya harus disepakati. Kapan fixnya. Begitu Bu Reni. Iya, terima kasih Ustadz. Oke, siap. Sami-sami. Monggo pertanyaan yang berikutnya. Ada Ustadz Zikri, silakan. Enggak persiapan jualan ini, malah online. Baru pulang, Ustaz. Oh, siap. Gimana, aman ya? Aman, alhamdulillah, Ustaz. Ya, siap. Oke, ada titipan pertanyaan, Ustaz. Kemarin wah, habis diskusi. Ini berarti pertanyaan wadiah ini. Pertanyaan titipan. Jadi pembahasan juga nih, saya masuk kelas Ustadz nih. Siap. Nah, pembahasan yang pertama itu pertanyaannya tentang ini nanti rekamannya boleh di-share nggak, Ustadz? Ke teman. Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, pertanyaannya kenapa, kembali lagi ke pembahasan awal sih. PT itu kenapa haram, Ustadz? Boleh dijelasin lagi. PT. Oh, PT. Ya. Ya. Sebenarnya Ustadz, kalau jelasin yang mau gamblang itu ya memang harusnya di kelas ya. Nah, maka ini sebisa mungkin aja saya sampaikan. Jadi sebenarnya itu kalau dasarnya itu menyelisihi atau tidak sesuai dengan takrif syar'i. Oke, saya buka dulu Pak, kasih materi sedikit biar bisa memahami. Ditunggu sebentar. Boleh. Nah, ini. Jadi, kalau kenapa pertanyaannya syirkah itu batil atau tidak sah? Nah, kita masuk dulu ke definisi pengertian syirkah. Makanya kalau definisinya dia berbeda dengan definisi yang saya ambil, ya kalau saya mengambil dari definisi yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya di kitabnya Nizamul Iqtisadi fil Islam. Nah, kalau makna syar'i, ya, jadi makna syar'i dari syirkah, wasyarikatu syar'an hiya aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdirqi. Jadi syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih. Ngapain? Yang mereka bersepakat melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, maka di sini ada penyampaian mengenai bi amalin maliyin. Harus ada yang beramal untuk mengelola harta dalam bisnisnya. Bi amalin maliyin. Jadi memang harus ada kegiatan pengelolaan. Maka menjadi wajib yang namanya syirkah itu ada pengelolanya. Oke. Yang dia berijab qabul sebagai pengelola. Nah, kesalahannya kalau di PT itu ya itu memang ada pengelola. Mereka menganggapnya pengelola, tapi ini direktur kan. Nah, kemudian ada pemodal. Nah, kesalahannya apa? Direktur ini itu berakad dengan pemodalnya. Itu bukan akad syirkah, tapi ijaroh. Maka dia tidak sah sebagai pengelola. Dia hanyalah pegawai. Kenapa? Taunya dari mana? Kalau direktur ini pasti nanti digaji. Itu satu. Maka tidak pernah terjadi ijab qabul antara pengelola dengan pemodal dalam akad syirkah. Kenapa? Karena dalam akad syirkah, di dalam rukunnya, itu harus ada pengelolanya. Kalau pemodal itu tidak wajib gitu. Makanya kalau di rukun syirkah itu kan pengelola dan atau pemodal. Karena nanti akad syirkah pengelola ketemu pengelola itu malah boleh di syirkah akdan.
Tapi kalau pemodal ketemu pemodal itu enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada pengelolanya. Tahu dari mana? Pertama, dia dapat gaji. Terus kedua, kalau direkturnya dipecat, itu bisnisnya masih jalan terus enggak? PT itu? Masih. Maka yang terjadi, dia tidak terjadi pemutusan bisnis. Kenapa? Karena yang dipecat adalah pegawai. Beda kalau pengelolanya yang dipecat atau diputus, berhenti itu bisnisnya karena syirkahnya putus. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tahu dari mana kok nggak ada pengelolanya? Coba aja lihat pada saat dia memberikan dividen. Dividen atau bagi hasil. Bagi hasil di dalam syirkah itu 100% karena nilai apa? Karena nilai saham kan? Kenapa kok 100% dari nilai saham? Jadi yang memiliki itu hanya para pemodal dan memang tidak ada bagi hasil untuk pengelola. Kenapa? Karena memang nggak ada pengelolanya. Nah, saya kan sering nyontohin, misalnya kita berdua, bandingan uang 10 juta di meja. Kemudian akan tersita 20 juta kan. Nah, ternyata setelah kita bandingkan di meja, karena kita sesama pemodal, uangnya ada 20 juta di meja. Terus jenengan sama saya sama-sama diem. Maka kira-kira uangnya akan nambah nggak? Nggak akan kan? Nggak mungkin uang itu akan bertambah, kecuali ada yang mengambil dan mengelola uang itu. Yang bersifat equal dengan kepemilikan uang itu. Gitu. Makanya harusnya dia bersirkah kan, ada pengelolanya. Nah, maka kalau pengelola itu menggunakan dananya bersifat equal dengan kepemilikan, beda sama pegawai. Karena kalau pegawai itu ternyata bisnisnya merugi, dia tetap digaji. Sedangkan kalau pengelola dia tidak digaji dan mengikuti kondisi bisnisnya. Kalau dapatnya banyak ya dia dapat bagi hasil yang bagus. Kalau dia rugi ya nggak dapat apa-apa. Nah, di situ Ustaz Zikri untuk gambaran yaitu tidak atau batilnya PT. Kurang lebih seperti itu. Siap, Ustaz. Nah, lanjut kalau gitu misalnya perbedaan saham dengan syirkah, Ustaz? Ya, kalau saham itu sebenarnya penyertaan modal. Nah, Maka sebenarnya sama aja dia dengan nilai modal yang dimasukkan. oke. Nah, Berarti artinya boleh? Ya, sebenarnya kalau hanya menyampaikan, oh saya punya saham di tempat situ 100 juta, ya itu sebenarnya dia masukin modal 100 juta. Gitu. Nah, itu boleh-boleh saja. Cuman kalau dia berbicara tentang saham PT, saham itu tidak berdiri sendiri. Nggak mungkin ada saham kalau nggak ada PT-nya. Nah, kalau PT-nya batil, maka sahamnya ya batil. Gitu. Kan kaidah fikihnya kan idza sakotol aslu sakotol far'u. Apabila perkara pokoknya gugur, perkara turunannya gugur. Nah, kalau PT-nya batil, maka semua turunannya buat bisnis termasuk saham dan memperjualbelikan sahamnya itu juga batil. Berarti kalau hanya formalitas bisa dong, Ustaz ya? Boleh menggunakan PT. Jadi begini loh. Jadi hukum asal membuat PT itu tetap haram karena akadnya batil. Beda lagi kalau kita membuat karena keterpaksaan. Jadi memang hukum asal membuatnya itu haram. Cuman kita itu punya hak tasarruf penuh. Seharusnya kita itu mau bertransaksi dengan siapapun itu boleh, tidak boleh dihalang-halangi. Nah, masalahnya kadang-kadang untuk bisnis-bisnis tertentu mewajibkan adanya legalitas PT itu dari sisi undang-undang dan kita bersifat terpaksa membuat PT itu dan PT itu hanya untuk formalitas silahkan yang penting di internalnya syirkahnya syar'i itu pun kalau sistem Islam belum tegak gitu. Sama ini kan karena negara kita tidak menganut sistem Islam atau syariah Islam makanya dasarnya kapitalisme malah mengharuskan PT. Tapi kalau besok sistem syariah Islam ini tegak dilakukan dalam bentuk undang-undang, malah tidak boleh membuat PT karena PT akan dinonaktifkan semua, seperti juga perbankan ribawi.
Nah, begitu. Nah, sekarang karena belum tegak Islamnya, maka menggunakannya untuk keterpaksaan masih boleh. Siap. Begitu. Satu lagi, Ustaz. Siap. Terkait pengembalian modal nih, Ustaz. Kan tidak boleh dikembalikan dulu, Ustaz ya. Kalaupun dikembalikan berarti artinya si syirkahnya itu selesai. Nah, putus. Nah, idealnya memang apakah memang kembali modal pembagi hasil ini setelah modalnya terkumpul atau BEP atau gimana, Ustaz? Baiknya. Ya memang menjadi wajib gitu loh. Membagi wajib yang namanya bagi hasil kan begini. Ya, yang namanya bagi hasil itu pada saat ada untung. Ya. Kan begitu toh? Oh. Bisa nggak kita bilang, yuk kita bagi hasil. Lah ini kondisi rugi, ya pokoknya dibagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena yang dituju di dalam syirkah itu aribku. Begitu loh. Jadi modal itu untuk dikelola, bukan untuk dibagi-bagi. Yang dibagi itu untung. Nah, maka kalau orang mau bagi hasil itu harus posisi untung. Nah, yang namanya untung itu setelah melebihi nilai modal. Gitu loh. Maka memang posisi orang bagi hasil itu pada saat keuntungan atau total harta melebihi nilai modal. Misalnya modalnya 100 juta, maka harusnya kalau dia 105 itu lebih besar kan? Nah, berapa kelebihannya? 5 juta. Maka yang dibagi hasil ya yang 5 juta. Bukan 100-nya juga dibagi hasil, bukan 105-nya dibagi hasil. Karena yang namanya modal itu andilnya pemodal yang harusnya dikelola, bukan untuk dibagi-bagi. Begitu. Kalau di hasil akhir? Maka sudah pasti otomatis kalau orang bagi hasil itu pada saat dia untung dan harusnya nilai melebihi nilai modal. Maka nggak mungkin kok orang melakukan bagi hasil posisinya rugi atau ternyata total harta di bawah modal, itu nggak mungkin. Nah, kapan mau bagi hasil itu kesepakatan. Bisa per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan atau setahun, atau pada saat terakhir jangka sirkah. Itu boleh. Nah, misalnya mau tutup buku per 3 bulan, oke, berarti 3 bulan nanti tutup buku. Diposisikan harta terakhirnya berapa. Kalau melebihi nilai modal berarti ada bagi hasil. Dia tutup buku pun kalau posisinya belum untung, ya nggak ada yang dibagi. Maka lanjut sirkah atau lanjut jualannya, bisnisnya. Begitu. Kalau untuk nilai aset, Ustaz gimana, Ustaz? Pada akhirnya? Di akhir sirkah? Kalau untuk aset di akhir sirkah, baiknya digimanain, Ustaz? Ya makanya kalau di akhir sirkah itu kan nanti semua harta ditotal. Sebenarnya pada saat tutup buku juga begitu. Ada aset, ada piutang. Nah, nanti itu positioningnya di neraca, aktiva, pasiva. Nah, nanti di total berapa dia? Ada uang cashnya berapa? Nah, kalau ini di total 105 dan modalnya 100, nah berarti kan ada keuntungan 5 juta kan? Ini untungnya. Nah, maka yang dibagi hasil kan ini. Nah, tapi 100 itu sekarang dalam bentuk ini. Begitu loh. Maka kalau aset itu bagian dari nilai modal, yaitu haknya pemodal. Kecuali mau dibeli oleh pengelola, berarti kan akan terjadi akad jual beli ya di situ. Begitu. Siap. Cukup, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Cukup. Jangan kalah, bapak-bapak sama emak-emak aja kok nanya panjang. Bapak-bapak jangan kalah. Siap. Masih, Ustaz. Terima kasih. Oke. Monggo yang berikutnya. Rizal, silakan. Nanti dulu Ustaz Ade, ditunggu Mas Rizal dulu yang bertanya, baru nanti didengar. Siap, begitu ya? Monggo Mas Rizal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mirip sama pertanyaan yang kedua tadi, Tat. Yang mau saya tanyakan tentang crowdfunding. Crowdfunding itu kan sirkah juga sebetulnya tadi. Iya. Mekanismenya yang syar'i itu seperti apa, Tat? Misalnya
ada gabungan modal 10 orang pemodal gitu. Mengumpulkan. Ya, oke. Cuman penjelasannya itu nggak bakalan detail kalau nggak di kelas ya, karena sebenarnya agak panjang. Oke. Nah, yang pertama itu kalau akan ada kepemilikan bisnis itu milik lebih dari satu orang, pasti akadnya syirkah. Maka kalau ada pengumpulan modal yang mana nanti mau dikelola, itu akan terjadi akad syirkah. Tapi akad syirkahnya itu harus ada pengelolanya. Begitu loh. Nah, maka kalau cuma pemodal dengan pemodal berakad itu tidak sah. Karena nggak ada yang ngelola. Karena uang itu nggak mungkin bertambah kalau nggak ada pengelolaan gitu. Sama aja dengan punya uang 100 juta pun Anda masukin ke lemari. Kira-kira akan nambah nggak kalau besoknya dibuka lemari? Nggak akan kan. Maka harusnya uang 100 itu Anda ambil untuk Anda kelola, Anda puter. Itu pun kalau untung. Baru bisa dapat keuntungan kan bagi hasil kalau memang mau syirkah. Nah, maka sebenarnya nggak bisa berakad antar sesama pemodal. Harusnya ada akad syirkahnya. Nah, kalau crowdfunding itu sebenarnya pengumpulan dananya itu belum akad. Kalau dia belum ketemu pengelolanya. Nah, maka kalau bilang gimana sih syirkah yang sesuai syariah? Ya berarti harus memenuhi rukun dan syaratnya dong. Nah, maka harus paham rukun dan syaratnya apa saja. Nih, bisa dilihat kan. Sebentar. Nih, rukun dan syaratnya bisa dilihat. Nih. Jadi rukun syirkah ada 3. Ya, ada 2 pihak yang berakad. Al-aqidani atau pihak yang berakad, pengelaku akad. Di sini disampaikan bahwasannya pelaku akadnya yaitu pengelola, mudorib, dan atau pemodal. Jadi pemodal itu malah nggak wajib. Karena pemodal dengan pemodal itu nggak bisa berakad syirkah. Kenapa? Karena nggak ada pengelolanya. Nah, objeknya apa? Kalau dia pengelola, maka objeknya adalah amal pengelolaan. Kalau pemodal, objeknya modal. Maka nggak mungkin uang ditumpuk-tumpuk kok bisa nambah, itu nggak mungkin. Dia akan sesuai dengan total tumpukannya aja. Nah, kemudian ada sigotnya, yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan. Nah, setiap rukun ini ada syaratnya. Kalau syarat pelaku akad itu 3, akil, mumayyiz, muhtar. Akil dalam kondisi sadar dan waras, mumayyiz 7 tahun lebih, muhtar tidak dalam kondisi dipaksa. Nah, ini insya Allah gampang dipenuhi. Nah, yang berikutnya syarat untuk objek akad. Kalau amal, dia harus mampu melakukan tasarruf pengelolanya itu. Dia bisa melakukan akad jual beli, ngelola keuangan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kalau objek akadnya modal, maka wajib, ini syaratnya qabilun lil wakalah. Maka wajib bisa diserah terimakan di majelis akad, nggak boleh tertunda. Nah, makanya crowdfunding itu harus clear kapan akadnya dan kapan serah terima uangnya. Karena nggak boleh, Mas Rizal, misalnya saya syirkah sama jenengan ngajuin modal saya 50 juta. Oke, saya deal sama Mas Rizal, saya akan memberikan modal dalam syirkah. Hari ini kita deal, sepakat. Tapi modalnya saya transfer besok. Itu tidak sah akad syirkahnya. Oke. Maka harusnya saya membuktikan misalnya 50 juta. Kalau saya mau jadi pemodal dengan modal 50 juta, harus saya buktikan di majelis akad. Karena sebenarnya kalau dikasih besok itu jatuhnya court kalau tidak terjadi akad ulang. Nah, kalau court nanti dikasih bagi hasil jatuhnya riba juga. Padahal kan kita harus mengikuti kata pepatah, jauhi riba, dekati rabi. Nah, kan begitu ya, Ustaz Zikri ya. 4 kali. Di majelis akad syirkahnya itu seperti apa, Dan? Harus dikumpulin. Nah, itu nanti ini syarat objek akad. Nah, syarat sigotnya, ijab qabul ini juga harus dilalui. Pertama harus muafik, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Nah, ini kadang-kadang kesalahannya di crowdfunding itu dia mengijab dan tidak mengkabul nilai yang sama. Contoh misalnya ya, modalnya 100 juta. Itu ada dari 100 orang 1 jutaan.
Begitu kan? Maka harusnya yang dikobul itu total modal, bukan modal per orang. Nah, crowdfunding itu kadang-kadang mengkobulnya, oke, saya masuk ke sirkahnya dengan modal 1 jutanya. Padahal 100 orang. Harusnya itu yang disampaikan adalah, oke, kita sirkah dengan modal 100 juta. Yang mana memang porsi modal dia memang 1 juta. Nah, itu satu. Terus kedua, dalam satu majelis akad. Nah, ini juga penting. Dan ini yang miss terjadi di dalam crowdfunding. Jadi, yang namanya akad, melakukan ijab kabul itu harus di satu majelis akad, yaitu waktu dan atau tempat yang sama. Hanya yang wajib waktunya, tempatnya tidak. Maka kalau terjadi crowdfunding dengan 100 orang, maka menjadi wajib 100 orang ini berada di satu majelis akad. Begitu loh. Nah, pertanyaannya di crowdfunding itu kapan ijab kabulnya? Setahu saya kebanyakannya kalau Anda sepakat mau ikut sirkah ini, silahkan transfer. Silahkan transfer. Yang terjadi hanya mentransfer dana, tapi tidak pernah terjadi ijab kabul. Begitu loh. Nah, ini belum sah, karena wajib ada terjadi ijab kabul. Dan biasanya crowdfunding itu misalnya butuh 100 juta. Dia mulai nawarin itu dalam waktu 1 bulan. Nanti kalau udah masuk 50 jutanya, belum pernah diakadin dalam satu majelis akad, udah dipakai dulu untuk sewa tempat, beli barang. Dia bilang biar cepat progresnya, padahal dia belum pernah berakad dalam satu majelis akad. Sebenarnya dia memakai sebagian itu juga belum sah. Karena belum pernah terjadi satu majelis akad. Maka misalnya, saya bersirkah dengan 3 orang pemodal. Itu tidak boleh saya bersirkah berakad dengan pemodal A hari Senin, pemodal B hari Selasa, pemodal C hari Rabu. Itu tidak boleh, tidak sah. Coba kalau ternyata satu majelis akad ini tidak dijadikan syarat. Kira-kira kalau ternyata boleh saya berakad dalam satu sirkah ya, sirkahnya 1, pemodalnya 3. Ternyata saya dengan pemodal A hari Senin, pemodal B hari Selasa, pemodal C hari Rabu. Saya tanya, bisa nggak ada kesepakatan antara ke pemodal A, B, sama C yang dengan saya yang tidak diketahui antara mereka. Misalnya, pemodal A bilang, Bu, aku ditambahi bagi hasilnya. Oh ya udah Pak, nanti saya kasih 5% lagi dari saya, tapi nggak usah ngomong B sama C ya. Bisa nggak terjadi kayak gitu? Bisa. Bisa, sangat bisa. Makanya menjadi wajib satu majelis akad ini karena semua pihak, pemodal yang 3 itu dengan saya sebagai pengelola, berempat berarti, itu harusnya menyepakati hal yang sama, dan itulah yang diketahui oleh semua pihak. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kalau ini tidak dilakukan dalam satu majelis akad, sangat berpotensi. Bahkan ada seseorang bersirkah ya dengan pemodal A. Itu sudah berjalannya waktu, kurang modalnya. Nah, dia bagi hasilnya 70-30, pengelolanya 70. Terus dia berakad dengan pemodal yang lain tanpa sepengetahuan si A di bisnis yang sama. Itu yang membagi 70%-nya dia. Oh, itu udah batal itu. Sirkahnya putus itu. Nah kan kasihan si A yang nggak tahu apa-apa malah terdampak gara-gara dia berakad dengan si B untuk mendapatkan modal yang baru. Nah itu satu majelis akad. Terus tidak ada fasil antara ucapan ijab dan kabul, makanya majelis akadnya secara online itu boleh dan semua pihak dapat mendengar sama ucapannya masing-masing. Jadi selama ucapannya bisa terdengar. Walaupun mau diganti chat juga boleh. Nah, kalau 100 orang maka menjadi wajib datang. Semisalnya berhalangan, mau diwakilkan pihak lain boleh. Tapi harus ada kehadiran semuanya. Dan yang mewakili yang berhalangan dari satu sisi, para pemodal saja, misalnya dari 100 orang, 50 orangnya nggak bisa. Nah, 50 orangnya ini mewakilkan kepada 1 orang, itu boleh. Selama dia di satu pihak saja. Jadi nggak boleh nanti ada wakil yang dia mewakili pengelola juga, mewakili pemodal juga. Itu tidak sah. Berarti lewat Zoom boleh, Tat? Boleh. Kami sudah pernah itu mengangkatkan 38 orang. Pemodalnya 36 dan pengelolanya 2. Itu sirkah ternak.
untuk kurban. Total modal hampir 5M waktu itu. Nah, itu semua sudah ditransfer dulu ke pengelolanya. Nah, itu pinternya klien saya, itu istrinya yang tidak masuk di dalam akad sirkahnya, itu disetting untuk menjadi wakil para pemodal yang berhalangan hadir. Kan waktu oke, kita akan Zoom di hari ini jam segini. Nah, itu ditanyain, Pak, Bu, bisa datang nggak? Oh, enggak, oke. Nanti istri saya yang mewakilkan ya. Oh iya, nanti istrinya langsung kontak ke orang itu. Pak, saya wakili ya untuk akad. Oh iya, oke. Maka harus terjadi akad wakalah juga antara si wakil dengan yang mau diwakili. Nah, itu istrinya mewakili 10 orang kalau nggak salah. Itu akhirnya yang datang cuma 27 orang. 2 pengelola, 25 dari sisi pemodal. Nah, itu istrinya yang mewakili orang-orang yang tidak bisa hadir. Tuh, punya istri satu aja udah bermanfaat begitu kan. Nah, menurut saya itu boleh. Nah, cuma step by step-nya itu harus dilakukan. Nah, jadi skema sirkah itu seperti ini. Harus ada pengelolanya. Kalau pemodal nggak wajib. Nah, kalau pengelola, dia amal pengelolaan. Kalau pemodal itu modalnya. Nanti terjadi ijab kabul. Nah, setiap rukun ini ada syarat-syaratnya, ini ada syarat-syaratnya, ini ada syarat-syaratnya kan yang tadi. Nah, kalau tidak memenuhi rukun dan syaratnya ya batal itu alias batil. Nah, kalau mau lebih paham ya memang masuk ke kelasnya. Insya Allah kami akan ada agenda untuk spasi sekolah pengelola sirkah di akhir Mei. Nah, nanti bisa diagendakan dan silakan ditunggu info yang berikut. Begitu, Mas Rizal. Sudah jam 5 ini, saya juga mau ngabuburit yang sebenarnya. Nah, satu lagi, monggo dari Ustadz Ade, silakan. Muara Enim, Tanjung Enim. Jadi bertanya? Baik, Ustaz. Siap. Pripun kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Siap. Monggo, apa yang mau ditanyakan? Ya, jadi sudah kasus saja bahwa ketika terjadi akad, jumlah modal itu dalam bentuk barang sebagian, dalam bentuk uang tunai sebagian. Nah, ketika pada perhitungan nilainya adalah totalnya 24 juta. Nah, ternyata ketika penyerahan modal uang itu hanya 10 juta yang membenarkan uang, sementara yang lain nilai barang. 14 juta barangnya. Jadi 10 juta sama 14 juta. Yeah. Nah, supaya timbul keseimbangan, maka si pemilik uang membayar yang supaya 12 juta katakan tadi. Nah, memberikan uang tadi 12 juta. Apakah uang itu kepada pengelola atau kepada pemodal yang membawa barang? Ya, kalau memang mau sirkah, jadi gini. Jadi kan ada pemodal. Pemodalnya berarti 2 gitu ya? Nah, pemodal 1, pemodal 2. Nah, itu harusnya itu dikunci dulu. Ini sirkahnya itu dalam bentuk uang semua di awal. Oke. Atau yang waktu akad memang modalnya itu sudah dalam bentuk barang gitu. Nah, itu bagaimana? Ini kan keperluannya 24 juta. Maka bisa saja kalau mau akad semuanya ngeluarin uang 12 juta. Ini ngeluarin uang 12 juta. Ini juga 12 juta. Nah, maka sirkahnya dengan uang posisinya 24 juta. Maka sudah terjadi sirkah kan? Kalau dia pemodalnya positioningnya nanti ada pengelolanya juga kan. Nah, 24 juta ini baru dibelikan barang 14 juta. Maka yang membeli barang itu sirkahnya. Berarti terjadi sirkah dulu dengan modal uang. Nggak ada barang. Begitu loh. Atau kalau mau masukin barang, berarti pemodalnya harus memiliki barangnya dulu. Baru sirkah. Nah, yang jadi pertanyaan posisinya yang mana? Barangnya ada, uangnya ada. Ya, maka kalau barangnya ada, uangnya ada, kan berarti ini sudah dimiliki barang ini oleh pemodal. Sudah dimiliki oleh pemodal. Sudah dimiliki oleh pemodal kan?
dalam bentuk alat, ya kan? Pemodal yang dinilai 1 dengan uang. Oke, ya pemodal kan? 1 itu punyanya barang jumlah modal 14 juta. Nah, pemodal 2 yang satu punya barang. Ya. Pemodal 2 mau masukinnya uang tapi 12 juta begitu ya. Kalau mau dibuat setengah-setengah ya. Ya. Maka pemodal 2 kalau dia punya 12 juta, oke, 10-nya dimasukin sebagai modal, 2 jutanya nanti dibuat membeli barangnya pemodal 1 senilai 2 juta. Ya. Nah, maka bisa positioningnya. Berarti untuk pemodal 2 nanti untuk pemodal 2 ini pemodal 1 itu berbentuk barang, oke, 12 juta. Memang awalnya 14 juta. Nah, nanti pemodal 2 itu masukin uang 12 juta. Jadi dia punya uang. Nah, yang 10 itu masuk. Nah, nanti ada juga 2 juta dalam bentuk barang. Dari mana? Dari membeli 2 juta dari milik pemodal 1. Begitu Ustaz tadi. Nah, itu bisa biar nanti jatuhnya modalnya 50-50. Jadi uangnya masuk ke pengelola ya? Uangnya masuk ke pengelola ya? Kalau yang 2 juta ini ya, masuk kepada pemodal 1. Jadi uang pribadinya pemodal 1. Karena membeli barangnya milik pemodal 1 gitu loh. Siap, begitu Ustaz. Oke. Campur? Sementara itu dulu, karena berkembang nih, karena jam 7, jam 15, jam 17. Siap. Oke. Jadi mohon maaf, saya juga ada agenda lagi sudah di sini. Afwan. Nah, maka kita bisa lanjutin lagi insya Allah di hari Rabu ya. Setiap Senin sama Rabu jam 4 sampai jam 5 ada ngabuburit bareng Dr. Sirka. Begitu? Kira-kira apakah diskusi hari ini bermanfaat? Mungkin bisa saling menjawab di chat juga, monggo. Ustaz, bisa sebentar nyusul nggak Ustaz? Pertanyaan sedikit. Alhamdulillah luar biasa. Ada siapa? Bu Wahyu mau bertanya? Halo. Siapa sih? Ustaz. Siapa yang mau bertanya ini? Saya tadi nyusul di tadi soalnya. Gimana? Tadi saya lagi ke belakang makanya nggak sempat ngelirin. Itu tadi yang jasa titip tadi itu nggak sama dengan jasa titip itu, Ustaz. Ya, hampir seperti itu. Kenapa? Hampir seperti just tip tadi itu. Oh, itu nggak boleh ya? Ya, kalau ditalangi dulu nggak boleh. Kalau jasa pembelian itu nitip untuk beli kan. Oh. Nggak boleh, dia harus menyerahkan atau menitipkan uang dulu kepada si itunya. Nah, insya Allah besok Rabu kita bisa bahas tuh mengenai just tip karena Mama juga suka reward, suka mengenai just tip. Iya. Iya benar. Begitu ya? Iya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu di majelis berikutnya. Begitu kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu dari saya, matur nuwun. Oke, wah ada Mas Rizky dan Mas Rizka. Mbak Rizka ya. Oke, matur nuwun. Insyaallah kita ketemu lagi di Rabu sore. Begitu dari saya, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.